mereka hanya segelintir sebenarnya, sedikit orang kemudian datang aja, dan akhirnya tanpa disangka juga mereka bertamu kemudian diterima dan dipersilahkan masuk ke dalam. Iya. Akhirnya bertemu Pak Jokowi di rumahnya. Betul. Kan ya. Nah, kita itu pada waktu sebelum tamu dari TPUA itu datang, kita dipersilahkan dulu, dan waktu itu nggak ada wartawan yang menyangka, karena jadi ya seadanya wartawan yang sudah datang dipersilahkan masuk gitu aja. Oh, berarti itu sebenarnya dilihatnya ijazah sebelum masa dari TPUA itu melihat. Betul. Teman-teman wartawan dulu. Sebelum. Jadi waktu itu nggak ada yang ngira. Bahkan banyak yang datangnya agak belakangan itu jadi nggak berkesempatan untuk melihat gitu. Langsung. Jadi masuk, dan ya ada yang perlu diluruskan juga nih. Jadi bukan kata-katanya agak kurang pas ketika dilarang mendokumentasikan. Karena gini, setiap tamu yang datang ke kediaman Pak Jokowi itu ada semacam protap untuk HP itu diserahkan ke Pas Pampres gitu. Jadi siapapun, menteri, pejabat-pejabat tinggi sampai itu semacam protap ya. Dan kita harus melihat bahwa kita kadang lupa nih, Pak Jokowi itu di situ rumah pribadi gitu. Jadi dia kan punya privacy. Dia di rumah pribadi, kemudian apapun aturan yang diberlakukan di rumah pribadinya, ya kita harus taati itu, kan gitu. Kita tuh bukan datang ke kantor seorang pejabat publik, tapi kita datang ke rumah orang bertamu. Jadi seperti adabnya bertamu, apapun yang kemudian diberlakukan di situ kita harus hormati. Nah, termasuk ketika HP harus diserahkan semua, tidak ada alat perekaman apapun di situ, kemudian dipersilahkan masuk, ya kita bertamu gitu. Dan setahu saya kita sudah 2 kali dipersilahkan masuk. Sebelumnya hanya diskusi aja. Kalau wawancara kan udah hampir tiap hari ya, tapi dipersilahkan masuk, diskusi, dan itu yang kedua kali. Kemudian kita nggak tahu nih, pokoknya dipersilahkan masuk aja. Ya udah kita masuk, pokoknya nggak ada dokumentasi, terus ngobrol bentar, terus habis itu tiba-tiba kita juga kaget waktu itu. Habis itu tiba-tiba saya perlihatkan ijazah saya biar tahu. Gitu. Oh, itu Pak Jokowi langsung? Oh iya. Jokowi langsung, hanya Pak Jokowi dengan ajudannya. Terus Pak Jokowi sendiri yang mengambil ijazah itu ke belakang gitulah. Kemudian dibawa dari SD, SMP, SMA sampai ijazah UGM-nya. Oh, lengkap gitu. Ya berarti. Jadi ini dari SD gitu, dari SMP, terus jadi kita di situ juga akhirnya ngerumuni juga, penasaran juga. Oh, ini ijazah SD, SMP, SMA sampai kuliah UGM itu. Di UGM. Tapi tadi kan ada sempat beberapa teman wartawan yang akhirnya tidak dapat melihat secara langsung. Di dalam itu sendiri ada berapa teman-teman wartawan yang melihat? Sekitar mungkin 10-an ya, 10-11 kalau nggak salah ya. Jadi ya kira-kira yang udah datang itu terus dipersilakan masuk gitu doang. Oh, jadi iya. beberapa emang yang udah katakanlah agak telat datangnya ya udah nggak bisa ikut masuk. Tapi ada sih kayak pas sudah masuk gitu terus ada yang nyusul 1-2 gitu. Begitu udah ya udah selesai, yang lain udah ini kan cuman nggak lama ya kayaknya ya. Berapa lama sih itu diperlihatkan? Mungkin karena itu diperlihatkan terus ya jadi malah banyak guyonnya gitu. Jadi kayak misalnya soal nilai-nilai, nilainya kalau nilai SMA-nya lumayan bagus gitu-gitu kayak gitu. Terus ngomongin soal berkacamata dan lain sebagainya. Itu di situ. Nah, itu kan sempat jadi perbincangan juga soal kacamata gitu kan. Kayak sebenarnya Pak Jokowi ini sejak kapan sih pakai kacamata, ataukah benarkah pas kuliah itu beliau berkacamata? Nah, Pak Jokowi sempat membahas itu juga nggak di saat itu? Nah, betul, sempat membahas. Jadi Pak Jokowi bilang kalau waktu itu sempat berkacamata. Terus saya nggak hafal juga ya, kiri berapa, kanan berapa gitulah. Terus memang berkacamata dulu, tapi habis itu terus dilepas gitu. Itu kacamatanya cuma pas waktu kuliah aja?
Ya, pada saat kuliah memang dia berkacamata, tapi terus mungkin setelah berapa lama itu terus dia lepas udah nggak pakai kacamata lagi gitu sih. Oke, oke. Dan juga ini kan sempat beredar juga ijazahnya yang kayak fotokopian dan lain sebagainya. Kalau dari pandangan Mas Ahmad sendiri, sama nggak sih ijazah yang teman-teman wartawan lihat secara asli sama yang beredar di media sosial seperti yang ditunjukin sama Roy Suryo kayak gitu loh? Ya, jadi yang di medsos itu kan kalau nggak salah kesebarnya itu gara-gara postingannya politisi PSI ya. Siapa itu? Dian Aku Sandi juga. Utama. Nah, itu politisi PSI itu memang mengunggah apa katanya itu dari Kaisang atau siapa gitu kurang tahu. Terus sekilas mirip gitu. Sekilas mirip. Sekilas mirip. Jadi saya juga bukan dalam kapasitas untuk mengidentifikasi, menilai atau membandingkan gitu. Karena hanya sekilas dan melihat ya kira-kira kayak yang di medsos itulah. Mirip gitu. Mirip. Betul. Ya. Dalam video sebelumnya, saya membahas keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Tentu saja, responnya luar biasa. Sebagian memuji, sebagian mempertanyakan, dan sebagian lainnya menuduh saya tidak ilmiah. Satu pertanyaan sederhana dari saya untuk mereka. Sejak kapan klarifikasi dari institusi resmi seperti UGM dianggap tidak ilmiah? Apakah kita sudah sedemikian rupa terjerumus ke dalam era post-truth? Era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran. Hingga pernyataan akademik dikalahkan oleh spekulasi dan hoax. Logika paling dasarnya begini. Kalau Anda ingin memverifikasi keaslian STNK kendaraan, Anda pasti datang ke Samsat, bukan ke tukang urut. Dan begitu pula jika ingin memastikan keaslian ijazah, tentu kita mendatangi kampus yang mengeluarkan ijazah itu. Dalam hal ini, Universitas Gadjah Mada. Merekalah satu-satunya institusi yang memiliki legitimasi untuk menentukan suatu ijazah itu asli atau tidak. Dan mereka telah menyatakan dengan tegas, ijazah Jokowi tersebut asli. Kalau Anda masih nggak percaya, ya mohon maaf, itu sudah bukan skeptis. Itu namanya ngeyel pakai seragam intelektual. Tapi baiklah, kalau Anda masih yakin temuan Roy Suryo itu ilmiah, masuk akal, dan sesuai nalar, mari kita coba telusuri. Kita simak dulu video berikut ini. Ini pas di jasnya hilang. Ya. Pas di jasnya hilang. Betul. Tidak ada unsur merah sama sekali. Itu sudah dianalisis. Kalau sudah diperbesar dan sebagainya. Tidak hanya diperbesar. Ini kan bisa dimasukkan yang namanya spiration. Spiration itu dia akan membuat lapisannya. Okay. Cyan, magenta, yellow, kemudian tidak ada. Kemungkinannya apa kalau kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Tapi kan ini ada capnya yang justru keluar itu, dari foto. Capnya itu yang kemudian dianalisis. Capnya pun intensitas warna rednya dan intensitas warna hitamnya itu jelas banget tuh. Ada di Twitter saya, bukan Twitter saya, ada di penjelasan saya di YouTube, ada di Twitternya Pak Rismon, itu clear banget. Jadi ini foto orang lain bukan foto Pak Jokowi? Ya, kalau menurut software begitu. Software. Jadi aslinya kertasnya bukan kertas asli juga? Betul, jadi artinya ada sesuatu yang mungkin dulu pernah ada yang benar, ya, ijazah ini. Kemudian sesuatu dan lain hal katanya salah satu guru besar UGM Fakultas Hukum, meskipun dia akhirnya mengatakan tuh bukan pendapat saya, katanya Prof Markus, ya, hilang. Nah, ketika hilang, kemudian di reprinting lagi, gitu loh. Printing punya siapa itu? Oh, dari fotokopian misalnya? Iya, kemudian dibuat lagi. Nah, kalau dibuat lagi itu salah. Itu dugaan ini ya maksudnya? Itu dugaan. Itu palsu namanya kalau dibuat. Lalu kenapa? Dalam video ini, Roy Suryo menyampaikan dugaan bahwa ijazah Jokowi palsu. Menurutnya, ijazah ini adalah cetakan baru. Lebih jauh lagi, Roy Suryo mengatakan foto di ijazah Jokowi itu bukanlah Jokowi, tapi diduga sepupunya, yaitu Dumatno Budi Utomo atau DBU. Nah loh, logikanya di mana? Jika seseorang memalsukan ijazah, mengapa pula menggunakan wajah orang lain? Kenapa tidak menggunakan foto sendiri? Benar nggak? Ini adalah klaim yang luar biasa. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena lemahnya nalar di baliknya. Penuduh bisa saja berdalih, oh itu karena Pak Jokowi tidak punya stok foto lama, lalu meminjam foto sepupunya. Aduh,
Foto tersebut juga tercantum dalam dokumen resmi lainnya, yaitu surat nikah Jokowi dan Ibu Iriana, setahun setelah kelulusan Jokowi dari UGM. Jadi, apakah kita juga hendak menuduh bahwa pernikahan mereka adalah hasil rekayasa visual? Tahun 80-an bukanlah era swafoto. Memiliki satu foto yang digunakan berulang adalah hal yang sangat wajar. Maka, argumen bahwa itu bukan foto Jokowi bukanlah kritik forensik, tetapi opini yang ditopang oleh asumsi, bukan bukti. Dan satu lagi, kalaupun ijazahnya dicetak ulang, untuk apa? Untuk nyalon wali kota? Cukup pakai ijazah SMA, bro. Sudah bisa mencalon. Mengapa susah-susah memasukkan ijazah? Jadi berbagai dugaan yang disampaikan penuduh sudah semakin jauh dari logika dan bikin penuduhnya makin tersesat. Kalau ternyata temuan forensik itu terbukti tidak sesuai nalar, berarti ada yang salah. Cara menganalisis yang salah atau bahan yang dianalisis itu tidak memenuhi syarat secara teknis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Yang namanya forensik digital itu bukan sekedar zoom gambar lalu bilang ini aneh. Menjadi analis forensik bukan sekedar bisa membedakan font Arial dan Times New Roman. Ada pelatihan, ada akreditasi, ada tanggung jawab di situ. Beberapa sertifikasi yang diakui secara internasional antara lain NCAS Certified Examiner yang dikeluarkan oleh OpenText, ada juga Certified Forensic Computer Examiner yang dikeluarkan oleh International Association of Computer Investigative Specialists. Saya cari-cari, saya googling, tidak ada informasi bahwa Roy Suryo atau Rismond punya sertifikasi itu. Kalau punya, silakan tunjukkan. Kalau nggak punya, ya maaf, itu seperti jadi pilot tanpa lisensi. Bisa terbang sih, tapi penumpangnya nggak dijamin sampai. Tapi, mari kita berbaik sangka saja. Taruhlah mereka memiliki sertifikat itu atau yang setara dengan itu. Forensik digital bukanlah analisis pakai perasaan. Ia adalah proses ilmiah yang punya syarat teknis ketat. Sebagaimana dijelaskan oleh National Institute of Standards and Technology dan Scientific Working Group on Digital Evidence, foto yang akan dianalisis itu tidak boleh sembarangan. Ada syarat khususnya. Yang pertama, format asli seperti RAW atau JPEG langsung dari kamera. Screenshot dari Twitter, maaf, tidak lolos seleksi administrasi. Yang kedua, tidak diedit, tidak dikompresi ulang, tidak diubah brightness-nya. Jadi, kalau pakai foto dari Facebook, siap-siap gagal total. Yang ketiga, metadata lengkap, harus ada data waktu, lokasi, kamera, ISO, dan sebagainya. Hilang metadata sama dengan hilang kredibilitas. Yang keempat, resolusi tinggi, supaya bisa diperiksa dengan detail. Dan yang kelima, chain of custody jelas. Siapa pegang file, kapan, dan bagaimana itu disimpan. Pertanyaannya, apakah Roy Suryo dan Rismond punya file asli ijazah Jokowi itu? Saya yakin tidak. Buktinya, mereka meminta diperlihatkan ijazah asli Jokowi. Yang mereka pakai mungkin cuma screenshot atau foto yang sudah dibagikan puluhan kali di medsos. Sudah pasti filenya terkompresi, metadata hilang, dan entah siapa yang pertama kali mengupload di media sosial. Kesimpulannya, foto yang beredar di media sosial tidak memenuhi standar untuk dianalisis secara forensik oleh profesional. Pemirsa, fenomena ini mengingatkan saya pada efek serial CSI. Dalam serial itu, satu potong rambut bisa mengungkap jaringan kejahatan global. Sayangnya, dunia nyata tidak seefisien CSI. Dalam kenyataan, analisis forensik adalah proses yang melelahkan, penuh prosedur hukum, dan jauh dari glamor media sosial. Jika seseorang mengklaim keanehan berdasarkan perbedaan cahaya dan font tanpa metodologi yang sahih, itu bukan ilmiah. Itu adalah cocok logi berkedok kecerdasan. Pemirsa, kecurigaan adalah elemen penting dalam berpikir kritis. Namun tanpa metode, tanpa verifikasi, tanpa keahlian,
dan tanpa integritas data, kecurigaan hanyalah sensasi. Dan sensasi bukanlah fondasi dari sains. Apakah ijazah Jokowi palsu? Jika Anda memiliki bukti sah, silahkan tempuh jalur hukum. Namun, jika bukti Anda bersumber dari gambar viral dan asumsi liar, maka selamat datang di dunia ilmiah-ilmiahan. Seolah-olah ilmiah. Sebuah era di mana fakta tak lagi sakti dan opini viral lebih dipercaya daripada klarifikasi resmi.